Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas tanda-tanda akhir zaman. Dengan segala sifat kemahaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini. Dan kelak Allah Ta'ala pula yang akan menghancurkannya. Sebelum alam semesta beserta seluruh isinya ini benar-benar hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi tanda-tandanya terlebih dahulu agar para makhluknya dapat mempersiapkan diri akan datangnya kehancuran tersebut. Allah Ta'ala juga memberikan gambaran mengenai kedahsyatan hari kiamat tersebut. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga meriwayatkan mengenai tanda-tanda kehancuran ini, dan kehancuran ini akan terjadi kelak di akhir zaman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah datang, telah dekatnya hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Ada juga menurut suatu riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu hampir saja mendahului aku. Dari ayat dan hadis di atas, bisa kita katakan bahwa datangnya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Dan bahkan pada waktu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, hari kiamat sudah hampir mendahuluinya. Lalu apalagi di zaman kita ini? Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa manusia yang hidup sekarang ini telah mendekati akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis telah meriwayatkan akan huru-hara yang akan terjadi pada akhir zaman, yang sebagian telah terjadi sekarang ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Islam bermula merupakan sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Rasul ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, kabilah-kabilah yang jauh. Dari hadis ini, kita dapati bahwa memang di zaman sekarang ini, Islam yang ada di Jazirah Arab sudah semakin pudar. Segelintir orang berusaha untuk menyamakan pandangan mengenai cara keberagamaannya dengan mengusung paham Wahabi, dan sebagian besar orang yang lain seakan hanya memakai agama Islam sebagai simbol semata dan lebih mementingkan urusan duniawi. Nyataannya, orang-orang yang hidup di Jazirah Arab tidak sekusyuk apa yang dibayangkan orang-orang di negara lain. Orang-orang di Jazirah Arab juga gemar bermain perempuan, berjudi, minum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan lain yang sebenarnya dilarang dalam agama. Oleh karenanya, benar yang dikatakan dalam hadis tersebut, bahwasanya orang-orang yang jauh dari Jazirah Arab, yaitu tempat lahirnya Islam, akan lebih berkurang kekafirannya. Ada pula hadis lain dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, bahwasanya seorang Badui bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadinya kiamat? Rasul menjawab, apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Badui bertanya pula,
"Ya Rasulullah, bagaimanakah disia-siakannya amanat itu?" Rasulullah menjawab, "Apabila segala urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat." Di zaman sekarang ini, contoh nyata dari amanat yang telah disia-siakan tersebut adalah para pemimpin yang sedang berkuasa. Hal tersebut dikarenakan pemimpin zaman sekarang, sebelum dia terpilih menjadi pemimpin, maka dia akan menampakkan sisi kebaikannya dan keburukannya ditutupi serapat mungkin. Namun setelah dia terpilih dan mendapat amanat dari rakyat untuk memimpin mereka, justru pemimpin ini malah mengkhianati amanat tersebut dengan malah menyengsarakan rakyatnya dan bukan mengayomi mereka. Selain itu, ada hadis yang meriwayatkan mengenai 10 tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. 10 tanda-tanda ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah bin Asad, dia berkata, Nabi SAW tiba-tiba muncul di hadapan kami ketika kami sedang membicarakan hari kiamat. Beliau bersabda, yang artinya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami memperbincangkan soal hari kiamat." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kiamat tak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda-tanda kiamat: asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 kali tanah tenggelam di timur, tanah tenggelam di arah barat, dan tanah tenggelam di Jazirah Arab. Dan akhir dari semua itu adalah api yang muncul dari arah timur, menggiring manusia menuju tempat penghimpunan mereka." Ke-10 tanda ini merupakan tanda-tanda besar dan paling akhir sebelum datangnya hari kiamat. Selain ke-10 tanda besar, ada tanda besar lain sebelum datangnya hari kiamat, yaitu kedatangan Al-Mahdi alaihissalam. Diriwayatkan dari Imam Ali alaihissalam, yang artinya, Al-Mahdi adalah seorang laki-laki dari kami, dari anak keturunan Siti Fatimah. Ia mengenakan perisai hikmah dan berpegang pada etikanya. Dialah yang terakhir dari semua hujahnya. Dialah seorang khalifah di antara para khalifah Anbiya. Dari hadis ini dapat diketahui bahwasanya Al-Mahdi merupakan seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dari anak keturunan Siti Fatimah. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum datangnya hari penghancuran. Beliau merupakan sosok pemimpin yang jujur dan adil dalam bertindak. Dan beliau juga akan menghidupkan kembali Al-Quran dan hadis setelah bumi ini dipenuhi oleh kezaliman. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai akhir dari penciptaan ini dengan gambaran akan terjadinya sesuatu yang maha dahsyat. Kedahsyatan dari akhir penciptaan ini adalah kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan,
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Penafsiran dari ayat ini yaitu bahwa ketika sangkakala ditiup sekali tiup, maka alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur, dan penghancuran ini berlangsung secara cepat, secepat penciptaannya dahulu. Wahai sahabat, pena pencari hikmah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan serta mengetahui waktu datangnya kiamat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang pasti, kiamat itu sudah semakin dekat, dan manusia yang hidup sekarang ini sudah mendekati akhir zaman. Manusia hanya bisa mengetahui tanda-tandanya saja melalui Al-Quran dan hadis. Jika hari penghancuran itu telah tiba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tidak ada jalan untuk kembali, dan yang ada hanyalah jalan menuju pengistirahatan terakhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya agar segera bertaubat dan melakukan amal-amal saleh sebelum terjadinya hari penghancuran yang maha dahsyat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.